Perempatan dari Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali untuk kesempatan pagi hari ini ya di program Suntiang Nagari Perempat RRI Padang. Hari ini Selasa 22 Februari tahun 2022. Dan kita sudah bersama narasumber kita. Untuk hari ini kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bundo Helmizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Hana dan seluruh pendengar dimanapun berada. Baik, selamat pagi Bundo. Apa kabar Bundo pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda juga sehat dan seluruh pendengar semua juga dalam keadaan sehat semua. Amin. Alhamdulillah. Baik. Bundo, untuk hari ini kita akan membahas tentang manfaat dadiah untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan janin untuk pencegahan stunting ya Bundo ya. Iya, dan untuk manfaat dadiah ini kita juga sudah sempat membahas di program Suntiang Nagari sebelumnya dan juga sempat bersama Dr. Zulkarnain ahli gizi ya Bundo ya. Iya. Oke, nah untuk kali ini kita akan membahas tentang manfaat dadiah ini khusus untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan janin untuk pencegahan stunting. Sebelum kita membahas tentang manfaat dadiah ini untuk pemenuhan gizi ibu hamil, barangkali perlu diketahui juga, masyarakat juga perlu tahu walaupun juga sudah banyak mengetahui tentang stunting ini, perlu kita berinformasi kembali seperti apa stunting ini Bundo. Silakan. Ya Bundo. Ya Ana, ya terima kasih banyak Ana. Ya halo. Iya silakan Bundo. Ya terima kasih. Ya jadi saya ingin menyapa dulu ya semua pendengar semua. Saya akan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk hari ini kita akan membahas kembali terkait dengan manfaat daripada dadiah yang sudah kita bahas pada episode yang lalu. Dan pada hari ini kita coba akan kaitkan dengan masalah yang ada saat ini, yaitu dengan masalah kekurangan gizi yang kita nama dengan stunting ya. Dan bagaimana nanti konsekuensi daripada stunting ini dan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Salah satu kita dari hasil studi kita menggunakan pemanfaatan dadiah ini untuk pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan juga pencegahan stunting. Jadi pemirsa semua, masalah gizi pada saat ini khususnya di Sumatera Barat yaitu terkait dengan masalah stunting ini, di mana stunting ini prevalensinya masih sangat tinggi. Dari hasil survei status gizi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 lalu, bahwasanya Sumatera Barat pada saat ini posisi kita prevalensinya sudah sedikit menurun ya dari tahun sebelumnya. Dari hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2019 lalu, Sumatera Barat stunting kita masih sekitar 30% ya, sekitar 29,9. Tapi dari hasil survei status gizi Indonesia dari tahun 2021 ini, stunting sedikit menurun, yaitu di mana prevalensi Sumatera Barat ya berkisar pada 23,3%. Tapi kalau kita lihat dari 19 kabupaten kota, ini terlihat memang ada perbedaan di situ, ada yang prevalensinya sangat tinggi dan juga ada yang masih rendah ya dari rata-rata ini. Kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional, kita memang sedikit menurun. Ya kalau nasional Indonesia sekarang prevalensi stunting itu masih berkisar di prevalensi di atas masih sekitar 28 atau 29%. Ya, dan kita di Sumatera Barat ada dari 19 kabupaten kota ini ada lebih dari 5 kabupaten kota yang masih tinggi ya, prevalensi stuntingnya masih mendekati 30%. Ya, di antara di sini yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Solo, yaitu sekitar 40,1%. Kemudian Pasaman ada 30,2%, kemudian Sijunjung 30,1%,
dan Padang Pariaman 28,3%, dan 50 kota juga 28,2%. Ini juga dari hanya ada, kita lihat ya, hanya 5 kabupaten kota yang masih di bawah 20%. Ya, diantaranya itu ada Kota Solo itu masih sekitar 18%. Kemudian juga ada Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, kemudian Agam dan Damasraya serta Kota Payakumbuh. Sedangkan yang lainnya itu di atas 20%. Ini apa artinya? Berarti stunting ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Ya, ini sesuai juga dengan acuan daripada WHO yang mengatakan kalau prevalensi stunting di suatu daerah itu di atas 20%, itu merupakan masalah kesehatan masyarakat. Ya, jadi apa artinya? Jadi stunting ini adalah masalah kekurangan gizi yang kronis. Ya, artinya sudah berlangsung lama. Jadi pada saat kita ketahui anak itu stunting pada usia 2 tahun, itu kita ketahui bahwasanya stunting itu sudah mulai terjadi sejak dalam fase kehamilan. Ya, sampai dia lahir, ya, dan sampai pada waktu usia 2 tahun itu terlihat ya ukuran tubuhnya itu lebih pendek daripada tinggi badan atau panjang badan pada anak yang normal. Nah, jadi inilah yang kita namakan dengan kekurangan gizi yang kronis itu. Ya, jadi karena dia sudah berlangsung lama, itu diawali dengan kekurangan gizi pada ibu hamil. Nah, jadi masalah stunting ini diawali dengan masalah gizi yang dialami pada ibu hamil. Jadi ibu hamil kita sekarang posisinya juga, kita juga mengalami masalah pada ibu hamil ini, di mana dari hasil studi kita juga menemukan bahwasanya prevalensi ibu hamil yang kekurangan gizi itu masih di atas juga 20%. Dalam arti 1 di antara 5 ibu hamil itu mengalami kekurangan gizi. Dan juga dari antara, kalau kita lihat di Indonesia keseluruhan, yaitu dari 7 sampai 10 ibu hamil ini juga kekurangan kalori dan protein dari makanannya sehari-hari. Ya, jadi itu bersamaan dengan kekurangan gizi. Seandainya ini tidak dilakukan perbaikan, nanti akan berlanjut setelah anaknya lahir ya, setelah dengan kompetensinya nanti ibu hamil yang kekurangan gizi ini akan melahirkan bayi yang BBLF atau bayi yang panjang badannya kurang dari standar, yaitu kurang dari 48 cm itu kalau keadaan normal. Jadi inilah yang awal terjadinya itu stunting itu, dan berlanjut nanti setelah lahir. Ya, jadi kalau bayi lahir itu kurang dari 2,5 kilo atau 250 gram lah ya, kalau kita namakan dengan BBLF. Kemudian panjangnya itu kurang dari 88 cm. Ini kalau setelah lahir juga kalau tidak diberikan ASI eksklusif, inilah yang berisiko terjadinya gangguan pertumbuhan selanjutnya. Jadi kalau kita ukur nanti pertambahan daripada berat badan dan panjang badannya setelah lahir, ya, kalau dia tidak diberi ASI eksklusif, dia nanti akan cenderung menurun. Ya, dan juga kesalahan dalam pemberian makanan ya setelah dia lahir. Jadi kadang-kadang ini juga kekurangan gizi ini diawali dengan setelah bayi tidak diberikan ASI eksklusif, juga diberikan yang kita namakan dengan MPASI dini. Jadi diberikan makanan tambahan selain daripada ASI ya dalam usia dini. Ya, dalam arti kurang dari usia 6 bulan itu sudah diberikan makanan tambahan yang lain. Jadi itulah yang berlanjut nanti kemudian juga bayi yang mengalami kekurangan gizi ini dan juga tidak diberi ASI eksklusif ini, dia akan rentan akan sakit. Jadi sakit yang berulang, demam yang akan berulang. Jadi setiap anak itu demam, yaitu dia akan setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu akan meningkatkan metabolisme tubuhnya untuk memerlukan energi itu lebih kurang 10%. Sementara kondisinya anak-anak yang kekurangan gizi, artinya anak yang mengalami demam atau sakit, dia akan mengalami gangguan pada makan di situ dan juga penyerapan zat gizinya. Dan selanjutnya juga setelah lahir juga ditambah dengan lingkungan yang kurang bagus ya, dalam arti sanitasinya yang jelek ya, sumber air minumnya yang kurang bagus, dan itulah yang memperparah terjadinya stunting. Ya, jadi dengan adanya infeksi berulang, kemudian juga kurangnya pengasuhan yang tepat dari ibu. Ya misalnya di situ juga pemberian makan yang tidak sesuai, kemudian perawatan terhadap anak, dan juga pemberian stimulasi yang kurang.
Jadi inilah semuanya yang menyebabkan terjadinya stunting. Yang konsekuensi yang daripada stunting ini bukan hanya ukuran fisiknya saja yang pendek, tapi juga gangguan terhadap pertumbuhan sel otak dan juga perkembangan daripada anak tersebut. Jadi itu Hana masalahnya kenapa kita perlu menangani stunting ini, dan awalnya penanganannya, pencegahannya itu kita mulai sejak dalam kehamilan. Ya, sebelum lebih lanjut ke manfaat Daddy untuk ibu hamil ini kembali Bunda. Iya. Mungkin perlu diketahui juga untuk anak-anak yang dengan ciri-ciri stunting ini seperti apa? Ya, jadi keadaan anak yang stunting ini kita ketahui dengan Ya, halo? Iya, silakan Bunda. Ya, jadi kondisi stunting ini apabila kita ukur tinggi badan atau panjang badan anak itu kurang dari min 2 standar deviasi daripada tinggi badan anak yang seharusnya, ya, dari standar yang seharusnya. Jadi ini standar ini dikeluarkan oleh Kemenkes dan juga dikeluarkan oleh WHO. Jadi kurang dari min 2 standar deviasi ini artinya jadi ukuran tinggi badan ini anak yang stunting itu sudah pasti pendek, ya. Tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Jadi konsekuensinya yang terlihat langsung sudah pasti dari segi fisiknya dia pendek, ya, dari anak yang seumurnya. Ya, kemudian juga dari kondisi stunting ini kita lihat juga gangguan daripada perkembangannya, ya, terutama gangguan perkembangan daripada sel otaknya. Ya, jadi anak-anak yang stunting juga kita lihat di situ juga mereka kan terlambat gangguan daripada kognitifnya dan gangguan terhadap juga motoriknya, ya, motorik halus atau motorik kasarnya. Jadi anak-anak yang stunting ini juga biasanya kalau anak-anak normal dia lebih lincah, ya, dia lebih aktif bergerak, tapi anak-anak yang stunting ini biasanya dia lebih mengisolasi diri di situ, ya, tidak banyak bergerak, juga eye contactnya itu juga tidak tidak tajam, maksudnya tidak terjadi karena berkurangnya tadi, ya, kecepatan daripada rangsangan daripada sel otaknya tadi. Jadi dia tidak banyak merespon di situ, dan juga tadi, ya, bisa saja yang keadaan yang lebih berat yaitu anak stunting ini disertai dengan adanya gejala-gejala klinis tadi. Ya, keadaan yang lebih berat biasanya anak stunting ini kadang kita tidak bisa mendeteksi. Kadang-kadang kalau kita lihat sudah terjadi penimbunan cairan, ya, di bagian tubuh tertentu karena dia mengalami kekurangan gizi yang kronik tadi, sehingga secara klinis terjadinya cairan, ya, yang masuk ke dalam jaringan interstisial, ya, kita namakan dia mengalami odem. Jadi bisa saja anak stunting ini terlihat gemuk di situ, tapi gemuknya itu bukan berarti dia cukup gizinya, karena kegemukan itu sudah terjadi karena kerusakan metabolismenya, sehingga terjadi tadi, ya, gangguan retensi cairan, ya, kemudian juga ya dampaknya lebih besar tadi, ya, terjadi gangguan daripada sel otaknya. Jadi itu anak-anak yang stunting ini. Oke, dan stunting ini bisa dicegah dengan pemenuhan gizi ketika ibu sedang hamil, ya Bunda? Salah satunya dengan Daddy, ya? Iya, jadi inilah solusi kita coba mengidentifikasi saat kita menghindari jangan sampai terjadi stunting ini. Kita harus pertama tentu penuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Ya, jadi kebutuhan gizi ibu hamil ini ya minimal dia harus memenuhi 100% ya kebutuhan angka kecukupan gizi ya untuk ya artinya proses fisiologi yang terjadi pada ibu hamil tadi, bagaimana kebutuhan gizinya itu meningkat, kemudian juga kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi tentu zat gizi yang dibutuhkan tadi selain dari makanan sehari-hari, yaitu yang memenuhi gizi yang seimbang. Gizi seimbang itu artinya terpenuhinya kebutuhan daripada energinya, kebutuhan akan protein, di situ kebutuhan akan lemak, dan kebutuhan akan karbohidrat dan vitamin dan mineral. Ya, dalam arti kebutuhan energi terpenuhi dulu dari makanannya sehari-hari. Ya, jadi selain itu, selain daripada kebutuhan gizi ya energi yang dibutuhkan untuk keadaan fisiologi pada ibu hamil ini, juga diperlukan tambahan energi dan juga protein untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya tadi, supaya dia, karena di dalam kandungan ini terutama pada trimester pertama itu
itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel otak yang sangat cepat sekali. Ya, jadi selama trimester pertama, yaitu mulai dari usia mulai di minggu yang keempat ya sampai minggu yang ke-12, itu sudah terjadi pembentukan daripada semua organ-organ tubuh manusia di situ. Jadi di situ sel otak sudah terbentuk di situ ya, dan semua organ-organ itu sudah mulai terbentuk ya, seperti juga selain daripada otak, yang mulai terbentuk mata, telinga, ya, hati, jantung, tangan, kaki, dan semuanya itu sudah terbentuk secara sempurna pada minggu yang ke-12. Jadi pada saat itulah, kalau seandainya pada saat trimester pertama ini terjadi kekurangan gizi, ya banyak juga ibu hamil kita yang mengalami masalah ya pada trimester pertama ini, mengalami mual muntah dan lain-lain, sehingga kebutuhan gizinya tidak terpenuhi. Maka pada saat ini kebutuhan gizi itu meningkat, artinya untuk tadi ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak janinnya. Ya, jadi pada saat ini kebutuhan gizi yang dibutuhkan itu tidak jumlah sebenarnya, tapi adalah kualitas makanan yang dimakan oleh ibu hamil. Ya, jadi kualitas ini maksudnya di sini yang diperlukan di situ adalah kebutuhan akan protein, ya, kebutuhan akan asam lemak esensial, ya, seperti AHA, DHA, dan kebutuhan akan vitamin dan mikromineral lainnya, ya, itu seperti ada zinc, ada besi, ya, ada yodium, ada folat dan lain-lain. Ya, dan sumber utama makanan tadi, ya, selain daripada makanan sehari-hari, ya, seperti sumber protein yang kita utamakan itu adalah dari ikan, kemudian dari berbagai sayuran dan buah-buahan. Tapi di sini kita memang perlu makanan zat yang tinggi, zat gizi yang lainnya, yang mengandung di situ ada protein yang tinggi, juga asam lemak yang bagus, dan juga ada berbagai mikromineral yang kita identifikasi itu dikandung dalam dadi. Nah, jadi ini adalah dadi inilah semacam kita namakan tadi sebagai makanan ajaib ya. Karena dari hasil penelitian kita temukan ya, kita sudah mengidentifikasi zat gizi yang ada di dalam dadi, yang mana di dalam 100 gram dadi itu dia mengandung energi itu sekitar 120 kalori, kemudian juga protein itu sekitar ada 11 gram atau 11%, dan juga ada lemak sekitar 6-7 gram, dan juga ada karbohidrat ya 3-4 daripada gram. Tapi selain itu dia juga mengandung mikromineral lainnya. Ya, kita sudah mengidentifikasi ya di dalam dadi itu juga ada zincnya. Ya, jadi ada kita temukan sekitar 7 mg per 100 gram dadi. Kemudian juga ada kandungan besinya. Ya, jadi besi di dalam dadi itu juga mengandung sekitar 11 mg ya per 100 gram dadi. Kemudian juga ada mengandung berbagai iodium dan mikromineral lainnya. Dan di samping itu dia tentu karena dia dari produk susu yang berasal dari susu kerbau, dia juga mengandung protein yang sangat bagus sekali, protein yang kita namakan protein esensial, ya, yang memang harus didatangkan dari makanan. Selain itu dia juga mengandung asam lemak ya, lemak di sini adalah lemak yang baik, bukan lemak yang jahat. Dan juga dia selain juga mengandung, dia juga menghasilkan energi. Ya, jadi kalau kita berikan saja makanan tambahan dari dadi ini, dia sudah bisa memenuhi ya kebutuhan makanan tambahan untuk ibu hamil pada trimester pertama itu sekitar 185 kalori, ya, kebutuhan akan kalorinya yang harus ditambahkan selain daripada makanan sehari-hari. Dan pada trimester kedua dan trimester ketiga itu ada tambahan sekitar 300 kilokalori, ya, selain dari makanan sehari. Dan gitu juga kalau dia kekurangan energi kronik, artinya ibu hamil yang kekurangan gizi tadi, dia harus kita tambahkan lebih banyak, ya, sekitar 500 kalori, ya, dari makanan tambahan ini, dan juga tambahan protein sekitar 12-15 gram per hari, ya, terutama dari makanan yang kita utamakan itu dari hewani ya, yang dikonsumsi dari hewan, seperti dari ikan, dan salah satu dari produk susu ini, yaitu dari dadi ini. Jadi itulah keunggulan daripada dadi ini yang coba sudah kita identifikasi, dan dari penelitian kita coba olah ya dadi ini kalau tidak bisa dikonsumsi seperti ya bentuk aslinya, yaitu ya di dalam sabun bambu itu, kita juga bisa variasikan. Ya, jadi inovasi kita sudah bisa mengolah dadi ini, kita jadikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan juga anak-anak stunting. Ya, jadi makanan tambahan yang kita olah ini, dadi ini kita buat dalam bentuk puding,
Ya, ini sudah kita berikan ya, kita berikan dalam penelitian, kita berikan intervensi pada ibu hamil mulai trimester kedua sampai anaknya lahir ya, sampai selama 6 bulan. Ya, kita berikan sebanyak lebih kurang 125 miligram ya di dalam setiap cupnya itu, di dalam kita berikan, kita olah menjadi puding yang kita berikan setiap hari ke ibu hamil. Dan saat ini juga kita olah dadi itu juga dalam bentuk fla. Ya, jadi ini banyak bisa kita variasikan menjadi tambahan, kita masukkan ke dalam makanan. Kalau kita tidak suka dalam bentuk mungkin bentuk aslinya itu ya rasanya memang sedikit asam, ya, dan juga ya mungkin sedikit baunya ya mungkin agak terasa karena memang dia adalah makanan fermentasi. Jadi kita olah dalam bentuk fla yang kita namakan dengan fla dadi. Jadi fla inilah yang kita masukkan ke dalam roti. Ya, kita sekarang di Universitas Andalas kita membuat satu ada mini plant namanya, seperti industri mini yang mengolah makanan tambahan untuk pencegahan stunting ini yang kita olah dari sorghum dan dari dadi. Jadi inilah satu inovasi dan kita juga sudah kerjasama dengan industri yang bisa memproduksi dalam jumlah banyak. Jadi ini upaya kita bagaimana stunting ini bisa kita cegah sejak dalam kehamilan sampai usia 2 tahun. Ya, dan setelah lahir ya mungkin kalau penanganan stunting ini setelah 2 tahun mungkin tidak banyak hasilnya. Jadi kita upayakan pencegahan ini terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak kehamilan sampai dengan anak usia 2 tahun. Jadi gitu, Ana. Oke, sangat luar biasa ya manfaat dadi ini untuk ibu hamil ya, Bunda ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Bundo, seperti apa cara mengkonsumsi dadi ini untuk ibu hamil. Tapi setelah yang satu ini, ya, tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
Ya, sahabat budaya, kita kembali di program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini dan masih bersama Bundo Helmizar membahas tentang manfaat dadia untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan janin untuk pencegahan stunting. Oke, Bundo Helmizar masih bersama kita ya. Iya, masih Ana. Baik. Bisa mendengar suara saya, Ana? Iya, bisa Iya, Bunda. oke. Sangat Terima jelas. kasih. Iya, Bunda sebelum kita ke WA yang ada di 08166 Iya. 097 00940 ya. Kita ke ini dulu nih, cara pengkonsumsian dadiah itu sendiri untuk ibu hamil seperti apa, Iya. Bunda? Silakan. Oke. Baik, Ana dan seluruh pendengar semua. Jadi memang dadia ini adalah makanan tradisional kita ya, yang di Minangkabau, yang memang orang-orang tua dulu biasanya makan dadia ini dengan itu tadi sebagai makanan cemilan tadi ya. Kadang-kadang juga dijadikan lauk itu, jadi sambal gitu ya. Jadi dadia itu dimakan dikasih irisan cabai, lado gitu ya, kemudian ditambah bawang, kemudian kadang-kadang ada yang dikasih sedikit garam, kemudian juga ada kalau ada daun sirih gitu ya, jadi mereka makannya itu pakai nasi gitu ya, jadi makan seperti lauk. Tapi kebanyakan juga dadia ini dimakan seperti makanan selingan, tadi ada dibuat ampiang begitu ya, dimakan dengan ampiang ditambah dengan gula aren dan lain-lain. Jadi sekarang kita coba kembangkan mengolah dadia ini tetap mempertahankan nilai gizi dan juga bakteri baik yang ada di dalam dadia. Jadi keutamaan dadia tadi seperti yang kita sampaikan tadi, selain dari nilai gizinya, dia di dalam itu mengandung bakteri baik ya. Setelah kita bahas yang episode sebelumnya, di mana proses fermentasi yang ada di dalam dadia tadi, yang di dalam tabung bambu itu, jadi menghasilkan bakteri-bakteri baik yang kita namakan dengan bakteri asam laktat ya, atau istilahnya itu adalah probiotik. Jadi probiotik inilah yang memberikan manfaat yang lebih besar lagi selain daripada manfaat daripada nilai gizi yang dikandungnya. Jadi kita tetap dalam pengolahannya, kita tetap mempertahankan bakteri baik ini tetap hidup ya, sehingga bakteri baik ini yang dikonsumsi oleh ibu hamil atau semua orang ya, ini akan membuat ya kesehatan tubuhnya yang lebih baik ya, karena peran daripada bakteri baik ini, probiotik ini, selain nanti yang peran manfaat besarnya itu untuk memperbaiki saluran pencernaan dan juga penyerapan makanan, dia juga membunuh bakteri-bakteri patogen tadi yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi keseimbangan jumlahnya dalam jumlah yang banyak ya, artinya dia bisa bertahan di dalam usus halus, dan inilah yang memberikan manfaat yang lebih besar terhadap metabolisme daripada ibu ya, juga kesehatan tubuh manusia secara umumnya. Jadi mempengaruhi nanti selain daripada penyerapan makanan juga bagaimana fungsi-fungsi organ tubuh semua bisa bekerja dengan baik. Jadi inilah manfaat yang dasar daripada probiotik yang terdapat di dalam dadia. Jadi kita mengolahnya seperti kita coba olah dalam bentuk puding tadi, tapi dadianya tidak dimasak. Jadi kita bisa olah puding itu kan tinggi ya, puding susu misalnya, dia kandungan susunya yang lain. Jadi sebelum dia kan tambahannya ke dalamnya dadi. Jadi itu nanti didiamkan dan kita bisa pakai fla juga. Jadi fla juga bisa kita buat tersendiri, kemudian kita tambahkan dadi, kita makannya juga pakai fla. Ya. Jadi kita juga olah juga seperti sekarang kita di Undan kita membuat roti sorghum yang di dalamnya kita tambahkan fla ini. Jadi dadi ini bisa kita tambahkan ke dalam makanan apapun. Bisa kita makan dengan roti, bisa kita tambahkan dengan makanan dengan buah ya, dengan salad, atau dengan seperti juga cemilan-cemilan yang lain bisa kita masukkan ke dalam misalnya kita buat bubur ya, kita tambahkan aja asal jangan suhunya panas. Itu saja. Jadi bakterinya tidak bisa bertahan kalau dia dengan suhu yang tinggi ya, juga dengan oksigen yang banyak gitu. Jadi itu kita pertahankan bakterinya. Dan Bundo, berapa kali sehari dan berapa banyak ibu hamil perlu mengkonsumsi dadia ini agar mendapatkan pemenuhan gizi yang baik untuk janinnya? Iya, jadi kalau untuk ibu hamil tadi, untuk pemenuhan kalorinya ya sesuai dengan trimester kehamilannya itu kita kan perlu tambahkan tadi ya sekitar 200 kalori sampai 300 kalori lah ya sampai trimester kedua, dan itu juga kandungan proteinnya tadi juga kita harus tambahkan sekitar
5 sampai 15 gram protein per hari. Per hari. Jadi iya per hari itu tambahan dari makanan. Jadi kalau kita tambahkan dari dadih ini saja, kalau dalam satu tabung dadih itu kita sudah identifikasi kalorinya itu ya sekitar 300 kalori lah ya. Itu sudah bisa memenuhi satu tabung dadih itu, dalam arti itu ukurannya itu 100 gram. Ya, tapi kalau kita tambahkan ke dalam makanan, ya kalau kita buat puding, kadang-kadang kita kan nggak mau terlalu asam atau gimana gitu ya. Jadi bisa kita makannya dua kali dalam waktu dua kali jam waktu makan ya, waktu snack makan ya, bisa mungkin snack dijadikan snack pagi dan dijadikan snack sore di situ. Bisa kita makan 2 kali sehari ya untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Ya karena ini sebagai tambahan makanan selain dari makanan sehari-hari yang dimakan. Oke. Ya. Kita ke WA dulu ya Bunda ya di 081166092440. Ini dari Neng Aini di Jati. Apa atuh rasanya Bundo dadiah itu? Saya teh sekarang sedang hamil. Iya. Tidak mau makan. Iya. Bisa tidak pengganti makanan dan di mana bisa saya dapatkan? Oh banyak nih pertanyaannya. Pertama rasanya begitu ya. Iya. Lagi hamil nih si Neng Aini nih. Ini pendengar setia kita juga nih Bundo di Sentari. Terus juga bisa nggak sebagai pengganti makanannya sehari-hari karena dia juga nggak mau makan kalau ibu hamil biasa lah ya Bundo. Terus gimana mendapatkannya? Silakan Bundo. Iya. Jadi Ibu Atu tadi ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi memang karena dadih ini memang karena mempunyai rasa yang khas ya. Jadi kalau memang dadih ini karena dia produk susu tadi ya, susu kerbau yang didiamkan di dalam tabung bambu itu lebih kurang 2 hari karena proses fermentasi dia. Jadi dia akan mengental ya seperti tahu gitu ya kalau kita makan. Jadi karena di dalamnya sudah banyak bakteri ya, bakteri baik dalam arti probiotik tadi. Jadi rasanya yang khas itu adalah memang dia agak sedikit asam dan juga agak kenyal gitu ya. Seperti kita kalau kita makan tahu ya, tapi dia rasanya ya kalau udah terbiasa kita memang enak gitu ya. Tapi kalau pertama kali mencoba itu gimana rasanya Bunda? Kalau pertama mencoba itu ya seperti seperti kita seperti kita makan yogurt gitu. Makan yogurt, dia kan memang yogurt gitu ya. Nah, jadi kalau yogurt itu dibuat dari susu sapi ya. Kalau ini yogurt kita dibuat dari susu kerbau. Jadi seperti yogurt. Jadi kalau saya waktu penelitian itu ibu hamil ini karena dia memang ibu hamil karena dia agak masalah ya makannya pada trimester pertama, jadi trimester kedua juga masih ada mual muntah. Jadi kita berikan tambahan yang lain ya supaya dia cita rasanya bisa menjadi enak. Jadi kita tambahkan selain daripada gula aren tadi ya, bisa kita makan dia dengan gula aren, kita tambahkan kalau dadi dalam bentuk dadi asli ya, atau kita bisa kasih perasa-perasa yang lain ya, seperti sirup atau yang lain sedikit rasa manis lah, sehingga dia tidak terasa asamnya. Dan yang lebih bagus tadi yaitu tuh kita olah tadi, kita olah ke dalam makanan yang lain, jadi hilang rasa asamnya, tapi kita tidak boleh memasaknya. Jadi bisa kita campurkan ke dalam makanan yang lain. Ya seperti saya buatkan puding tadi, jadi dia sudah rasa puding ya dia rasa enak jadinya, jadi udah rasa agar gitu, rasa puding. Atau kita masukkan ke dalam kalau misalnya ibu hamil kan suka makan buah ya, jadi kita dianjurkan kalau memang ibu hamil trimester 1 itu bukan jumlah yang energi yang dia makan yang penting, tapi kualitasnya. Jadi energi nggak perlu banyak dia sebenarnya, tapi kecukupan proteinnya, vitamin, mineralnya itu yang penting. Jadi bisa saja diolah dadi itu dibuat seperti salad, ya. Jadi dimasukkan ke dalam buah-buahan atau sayuran, nanti ditambahkan dengan mayones, ditambahkan sedikit dengan tambahan susu atau perasa yang lain, sehingga dia rasanya bisa jadi enak begitu. Ya. Oke, ya, terus juga Neng Aini nanya bisa menjadi pengganti makanan ya Bunda ya? Karena jadi boleh aja sebagai pengganti makan. Jadi karena dia kalau kita makannya hanya dengan daging saja, tapi itu tidak cukup ya. Jadi boleh seperti orang tua dulu ya, kita kalau memang boleh masukkan ke roti gitu ya. Jadi sumber karbohidratnya, sumber energinya kita dari roti. Atau kita
makan dengan, kalau memang dia bisa makan nasi gitu ya, kita boleh makan pakai nasi ditambahkan dengan biasanya orang tua dulu itu selain irisan bawang itu bisa dengan lalapan sayuran gitu ya, dengan protein yang nabati yang lainnya. Jadi kita bisa tambahkan seperti lauk pauk gitu juga ya. Dan ya itu tadi kita sebagai pengganti bisa, tapi yang penting di situ tambahan energi dan proteinnya tetap ada dari makanan yang lain. Tetap ya, jadi harus konsumsi karbohidrat ya. Ya, biar tetap ada energi. karbohidrat, tapi tidak perlu banyak ya, karena tambahan dari dadi ini sekitar 30% dari kebutuhannya. Sementara 70% lagi itu dari makanan sehari-hari gitu. Jadi jangan sampai dia kekurangan gizi lagi karena hanya makan dadi. Tapi dia kualitas proteinnya dan mikromineralnya sudah bisa terpenuhi. Tapi tentu untuk kebutuhan energinya dan lain-lain dia harus tambahkan dari makanan tambahan, dari makanan yang lain. Jadi kemudian untuk mendapatkannya tadi ya, mungkin ada pertanyaan. Sekarang kita sudah, saya kebutuhan dari dari 2 tahun yang lalu sudah coba mengembangkan, kita membuat rumah dadi namanya. Jadi rumah dadi ini pusatnya kita ada di Padang, yaitu kita masih kita olah masih di kampus kita ya, di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kita di UNAN kita sudah ada mini plan-nya. Jadi kita sudah kembangkan dari ini supaya mudah tersedia ya. Kita sekarang titipkan ya di beberapa tempat. Kita letakkan di beberapa kantin di situ, di supermarket gitu ya, kita letakkan di minimarket itu di Masistah namanya, di Rumah Sakit RI Indonesia Padang. Kemudian kita letakkan juga kalau yang bisa ke M Jamil di situ di supermarket yang di minimarketnya yang ada di Rumah Sakit M Jamil. Kemudian kita juga bisa mengantar langsung di situ kalau ada yang sistem pemesanan melalui online di situ. Kita masih mengembangkan itu dulu ya, karena kita belum ada outlet yang tersendiri. Outletnya yang sekarang kita kembangin rumah dadi itu di Padang Panjang, Ana. Jadi kita ada rumah dadi di Padang Panjang, karena kita dekat dengan sentra produksinya ya, karena dadi sebagian kita datangkan itu dari Agam, dari Tanah Datar, ya, karena dadi yang kita tampung ya dari pemasoknya itu dari peternak-peternak yang ada di daerah Agam dan dari Tanah Datar dan Padang Panjang sekitarnya. Jadi di Padang Panjang itu letaknya itu di Kelurahan Tanah Hitam. Ya, ada rumah dadi di sana dekat di Kelurahan Tanah Hitam, dekat mau masuk gerbang Tanah Hitam Kota Padang Panjang. Jadi di sana. Bunda, statement terakhirnya Bunda untuk Dadi sebagai pemenuhan gizi untuk ibu hamil ini. Iya, jadi pada pemirsa yang kita banggakan semua, para pendengar. Jadi memang salah satu upaya kita dalam mengatasi kekurangan gizi yang tinggi pada saat ini seperti masalah stunting ya pada anak dan masalah kekurangan gizi pada ibu hamil, tentu kita perlu upayakan bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi ini menjadi satu keharusan. Jadi pemenuhan kebutuhan gizi ini salah satu dari makanan sehari-hari yang kita makan secara seimbang. Dalam arti seimbang itu terpenuhinya kebutuhan daripada energinya, ya, sekitar 60% dari kebutuhan sehari, kemudian kebutuhan akan karbohidrat, kebutuhan akan protein, kebutuhan akan lemak, dan kebutuhan akan vitamin dan mineral, yang semuanya itu kalau kita konsumsi secara seimbang itu bisa memenuhi ya kebutuhan gizi baik untuk ibu hamil dan juga pada janinnya. Jadi kita pemenuhan kebutuhan gizi ini akan memberikan manfaat yang besar selain untuk pertumbuhan janin yang sangat cepat sekali, pertumbuhan sel-sel otak di situ ya sudah terbentuk 50% pada saat kehamilan, dan 50% itu sampai dia usia 50% lagi itu sampai usia 2 tahun pertama ya sekitar 80%, dan bertahan sampai usia remaja itu sekitar 20% lagi. Jadi dengan membiasakan makanan ya, sekarang makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang berasal dari makanan lokal yang kita namakan dengan makanan lokal yang diproduksi di daerah kita masing-masing. Dan kita mengurangi makanan-makanan yang diolah di pabrik di situ ya, seperti makanan siap saji. Ya, jadi kita lebih menganjurkan makanan yang diolah secara alami, karena dalam arti nilai gizinya itu lebih tinggi,
ya bisa kita pertahankan, dia lebih sehat dan lebih aman ya dari segi manfaatnya terhadap tubuh. Jadi untuk itu kita menganjurkan sekarang ibu-ibu hamil kita ya mulailah setiap hari ya mengkonsumsi makanan tambahan yang diolah, yaitu yang dari berbagai produk-produk dari daging ini. Ya, karena di samping nilai gizinya sangat tinggi, tapi yang penting manfaat tadi ya, manfaat probiotiknya itu sangat penting ya untuk penyerapan makanan. Ya, kalau makanan terserap dengan baik, daya tahan tubuh ibu juga lebih baik, dia akan melahirkan janin yang juga pertumbuhan dan perkembangannya juga lebih maksimal. Artinya sel-sel otaknya lebih tinggi dan juga ukuran tubuhnya nanti juga lebih tinggi. Sehingga kita akan melahirkan generasi yang berkualitas nantinya, yang akan menjadi generasi-generasi penerus ya, yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini tadi. Jadi mungkin itu Ana dan para pendengar semua. Baik, terima kasih banyak Bunda Helmizar sudah berbagi informasi ya di Suntiang Nagari pagi hari ini tentang manfaat Dadia untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan janin untuk pencegahan stunting. Kita berharap angka stunting juga sekarang sudah menurun ya, tapi mudah-mudahan besok sudah hilang begitu ya Bunda Helmizar ya. Iya, Ana. Mungkin sedikit kami ada informasi yang terlewatkan kalau silakan. sedikit aja waktu Ana. Jadi tadi kita sudah mengulasnya sedikit bahwasanya upaya kami dari Universitas Andalas ya, selain kita dari kita juga sebagai pengajar, tapi juga dari hasil riset kita yang difasilitasi oleh Universitas Andalas dan juga Kementerian Pendidikan, kita mengembangkan apa tadi ya, kita sudah bisa memproduksi ya makanan-makanan yang sebagai suplementasi gizi ibu hamil dan anak stunting ini. Jadi kalau pemirsa ya mungkin melalui pemerintah daerah juga kita menghimbau ya artinya kita bisa mengupayakan di sini ya mendistribusikan makanan tambahan ini ya, kita bekerja sama dengan industri roti ya, Seveniu Priangan yang bisa memproduksi jumlah yang banyak yang akan kita salurkan di daerah-daerah berisiko stunting ya, khususnya di daerah prevalensinya yang sangat tinggi tadi. Jadi kalau ketersediaan makanan ini sebagai makanan tambahan yang kita olah dalam bentuk roti sorghum selada ini bisa didapat oleh masyarakat dengan mudah, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan gizinya secara kontinu setiap hari. Ya, jadi kita bisa salurkan ini ya berbagai produk ini ke daerah-daerah lokus stunting namanya. Dan kita bekerja sama dengan industri dan kita mudah-mudahan kita menghimbau pemerintah daerah ini bisa menindaklanjuti ya dengan menyediakan makanan-makanan tambahan ini untuk ibu hamil kita dan terutama anak-anak usia di bawah 2 tahun ya sebagai makanan tambahannya. Ya itu saja Ana, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih sekali lagi Bundo. Sehat-sehat terus ya Bundo dan amin, sama-sama Ana. Iya, dan selalu berjuang memanfaatkan Dadia untuk ibu hamil gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi Suntiang Nagari kita pagi hari ini bersama Bundo Helmizar, manfaat Dadia untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan janin untuk pencegahan stunting. Berikut kita akan ke program 4 RRI Jakarta untuk program selanjutnya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.